Namaku Kuncoro Setiawan. Aku sebagai pemilik usaha KZL Kebab dan Jasmi. KZL Kebab itu sebenarnya singkatan nama keluarga. K-nya Kuncoro, Z-nya anak pertama Zaid, L-nya tuh Lince gitu. Kita plesetkan namanya dari Kezel kan gitu kan, nama gaulnya kan Kezel, KZL Kezel. Kemudian juga Jasmi itu nama anak kedua singkatan, Jasmi, Jahin Alisa Setiawan. Itu pun juga plesetan juga Jasmi gitu kan. Awalnya kan saya masih kerja itu di salah satu kafe, merasa kayaknya aku harus punya usaha ini kan. Jadi memberanikan diri lah untuk usaha dengan modal yang seberapa gitu. Mulainya buka usaha di depan kafe itu juga, kebab itu. Tidak ada bersangkut paut dengan kerjaan sebelumnya, karena tidak ada menu dalam di kafe itu juga kan. Jadi terinspirasi, kayaknya ini kebab ini berpotensi nih di pasar. Belum juga terlalu banyak di Medan kan, jadi aku beranikan diri menu kebab gitu. Kalau masak, kebetulan saya hobi masak kan, bereksperimen kebab ini. Jadi kita gunakan daging asli 100% juga, ayam asli. Terus kemudian kita salah satu pelopor kebab durian. Jadi kebab isinya durian, kebab isinya pokat, kebab isinya pisang gitu. Awalnya sih bahan baku, itu yang paling sulit. Bahan baku juga terbatas kan. Kita ambil bahan baku durian itu harus yang premium gitu. Nggak bisa yang dicampur ataupun yang tidak baik. Itu menjaga kualitas. Target pasar yang milenial. Usia dari 18 sampai 34 tahun gitu kan. Kenapa ngambil segmen itu? Karena 84% dari penduduk Indonesia itu orang alay. Ya kan? Orang alay pasti punya sosial media. Jadi pasar kita dan tahu nih, orang yang memiliki sosial media harus tahu KZL Kebab gitu. Jadi kita pasarnya dari sosial media terus. Sebagian besarnya aku bermain di sosial media, dari semua platform sosial media. Aku posting, aku foto, aku buat foto semenarik mungkin, buat konten segala macam kita sebarkan di sosial media. Jadi kita tentukan tuh dari umur, kelamin, kesukaan pemilik sosial media, kita sebar semuanya. Untung pertama 4 juta, untung bersih. Langsung 4 juta? Iya, omset awal tuh 48.700. 13 hari kalau nggak salah, sudah buka 2 cabang. Cabang keduanya itu mitra, 100% keuntungan untuk mitra. Nah, jadi kita punya paket, kita sediakan semuanya, dari gerobak, bahan baku, peralatan masak, baju kerja, training, biaya promosi, semua kita sediakan. Tapi untuk menjaga standar rasa, beberapa bahan baku harus ambil sama kita. Dari segi promosi, kita selalu kunjungan ke setiap outlet, kita bantu mereka untuk promosi gitu. Dari cabang mana aja mereka, misalnya ada momen-momen tertentu, kita posting selalu di Instagram, Facebook gitu. Jadi selalu kita pantau, dari Grab, Gojek, Shopee, semua kita pantau. Jadi sama-sama, KZL itu nggak satu sepi, satu rame, jadi kalau bisa semua rame. Latar belakang, kami nggak ada yang pengusaha. Orang tua, pemerintahan, mama juga ikut sama papa kan, tapi karena memang dari diri sendiri sih, lihat orang, lihat dari ya YouTube, lihat dari sosial media, kenapa orang bisa jadi sukses gitu kan, dari situ juga. Tapi basically papa yang kreatif gitu kan, jadi tertanam di diriku juga. Ilmu bagaimana mengembangkan usaha itu kan, pertama kita punya produk itu mutiara istilahnya, diamond atau apa kan, berlian. Bagaimana supaya orang bisa tahu berlian itu kita miliki, kita harus mengangkatnya gitu kan, mengasih tahu ke orang-orang, aku punya berlian gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana cara menunjukkan yang berlian itu bahwa kita punya berlian, ya kita aja yang tahu. Jadi bagaimana cara memasarkannya
Sekarang udah gampang, dari sosial media kita bisa tahu jualannya gitu kan. Jadi ya jaringan lah yang bisa buat jadi besar. Kita ada 7 rumah produksi sebenarnya gitu kan. Ada 7 tiap wilayah, ada bagian Batam, bagian Aceh, bagian Sumatera Utara, Tebing Tinggi, Siantar, itu kan ada bagiannya juga. Jadi keuangannya masing-masing. Jadi tipsnya sih sebenarnya, tips dari aku yang sedang aku usahakan ini, jangan pernah menggabung uang pribadi dengan uang usaha. Lokasi, kemudian kita survei, mereka pilih paket, baru dananya juga lah, paketnya itu kan, dananya baru mereka bayar setengah dulu, baru kita persiapkan semuanya, baru jualan. Paling sebelumnya itu yang dipersiapkan apa, mentalnya gitu ya. Kalau kita membangun usaha itu ya pertama kali harus mental, bukan uang gitu. Mentalnya seperti apa yang harus? Jadi selama aku kerja dari 2005 sampai 2019 itu, mentalku yang belum ada. Jadi orang untuk mulai usaha itu ya mental, bukan uang. Kita punya uang, punya knowledge, ilmu yang tinggi, bagaimana cara memasarkan, tapi kalau misalnya mentalnya untuk memulai itu yang paling susah. Jadi kalau mau usaha itu aku tanya dulu namanya, abang udah siap? Bilang gitu. Jadi abang jangan maunya rame aja kan, sedangkan usaha itu kadang ada naik turun gitu kan. Mental. Motivasi itu dalam bisnisku ini sukses berjamaah. Dari awal tuh aku ngomong ke mitra-mitra, ke karyawan, kita tuh bersama, suksesnya berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Jadi dari itulah, jadi aku nggak ngambil keuntungan yang banyak, tapi sama-sama kita membesarkan nama KJL ini. Jadi sukses itu menurut aku membantu orang banyak-banyak, rame. Termasuk karyawan rame, itu kan bantu orang. Ya kalau sama itu sebenarnya sih di awalnya dia nggak setuju. Dulu kan kerjaan aku juga sudah enak, sudah cukup. Gaji yang besar di awal kan. Gaji besar, tapi kok mulai usaha dengan gerobak-gerobak kan gitu kan. Istri pasti dilema kan gitu, nggak setuju. Apalagi dia waktu kami mulai usaha, kandungan dia sudah 8 bulan gitu kan. Di situ mau melahirkan, di situ masa resign gitu kan. Tapi aku feelingku, aku harus usaha ini. Kalau nggak dimulai, nggak mulai-mulai. Kata Bob Sadino bilang, usaha itu bukan dipikirkan tapi dijalankan gitu. Saat itu aku dilema di tempat kerja gitu kan. Jadi aku pernah juga ada kutipan dalam Quran juga kan, jika kau meninggalkan sesuatu karena aku, kata Allah gitu kan, maka akan aku kasih lebih, kata Allah. Itu terus yang membuatku gelisah, kenapa aku nggak keluar kan gitu kan. Jadi aku keluarlah, ternyata Allah kasih lebih, benar kan, Allah memang tepati janji waktu itu. Iya, beranak pertama juga, itu pasti banyak mengeluarkan biaya juga kan, kenapa keluar gitu kan, sebab dilema. Tapi aku beranikan diri juga, tantangan istri lah kan, nggak setuju waktu itu. Setelah mulai langsung harus terima kan gitu kan, harus jualan. Dia juga jaga juga waktu itu. Ya kena hujan, kena panas ya alam gitu. Karena belum ada tempat. Ya terus juga banyak orang yang usil kan. Usil contohnya maksudnya dikirim-kirim mistis gitu juga pernah. Terus juga diambil handphone karyawan juga pernah, itu curiga. Pastilah. Yang Instagram, Facebook tadi hacker juga pernah. Nggak ada apa-apa, biar mereka sampai kapan berani, kita bertahan lah. Biarnya seperti apa? Ya minta aja semau bang. Tinggal sama nenek waktu 3 SD waktu itu. Jadi sebelumnya kan sama papa sama mama. Orang tua meninggal, kelas 3 SD, hak asuh sama nenek. Nenek, bude, om gitu dari keluarga mama. Jadi nenek ya waktu itu keras memang. Kalau dibilang dibandingkan dengan anak sekarang memang keras. Belajar les gitu lah. Kegiatan-kegiatan pendidikan tuh full terus gitu. Senin sampai Sabtu. Jadi ketika waktu itu tamat SD langsung pesantren. Ya awalnya memang nggak tahu apa pesantren itu apa juga nggak tahu kan. Tapi nenek maunya ya harus mandiri, harus kuat, terus harus tahu agama juga gitu. Niatnya begitu. Tapi dari situlah mentalku kuat di pesantren itu. Tamat pesantren, aku coba kuliah waktu itu kan, kuliah dengan biaya kami sendiri keluarga. Situ sambil kerja,
biaya juga waktu itu, kerja. Nenek masih ada, tapi kita pindah ke Medan. Jadi berlima kami satu rumah. Kakak, adik, abang, semua satu rumah. Aslinya Siantar. Enggak, aslinya Medan, tapi pindah tugas papa ke Siantar. Ya nenek juga tinggal di Siantar kan. Waiter waktu itu di kafe. Berapa lama? Waktu itu setahun, baru pindah ke Novotel kerja. Baru dipindahkan lagi ke J Marriott Medan. Itu sebagai Waiter juga masih waiter. masih waiter. Setelah itu baru pindah ke Bali Sunrise. Pindah waktu itu udah jadi naik lah, captain supervisor gitu. Manager di pesantren iya, itu kan basicnya. Kita juga bagaimana menghandle anak junior kita gitu pasti dilatih juga. Terus kemudian berjalan waktu di tempat kerja juga kan juga ada leader juga, menjadi leadership gitu. Apa yang menurut dia kemampuannya itu yang kita olah, seperti pisau gitu kan. Bagian yang sisi yang lebih tajam itu yang kita asah terus. Bisa juga yang sisi yang lain kita asah, tapi yang sulit. Kenapa enggak yang lebih dia menonjol itu kita asah. Dia suka seni ya seni. Atlet kita dukung terus. Jangan kita paksa. Ya memang harus percaya diri, harus berani, harus mental. Yang aku alamin itu ya nekat, maksudnya harus berani mentalnya itu. Tapi kalau misalnya ada dalam diri kita ragunya besar, ya jangan keluar dulu dari perusahaan itu. Maksudnya 60% di usaha barumu itu. Nah, setelah berpeluang besar untuk maju, keluar aja, berfokus.